Hadirin peserta seminar pendidikan pada sore hari ini, tentunya adalah hal sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Pada beberapa waktu lalu telah kita umumkan bahwa pada hari ini tema seminar pendidikan kita adalah membangun pola pikir progresif melalui pendidikan menyongsong Indonesia Emas. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa informasi tentang narasumber kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Ustadz Al-Aminullah SAG MPDI MI menempuh strata 1 ini di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1995, Fakultas Syariah Pendidikan Agama. Kemudian beliau juga menempuh di pasca sarjana atau strata 2 Magister Studi Islam Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya pada tahun lulus 2012. Kemudian juga menyelesaikan pasca sarjana strata 2 yaitu Magister Hukum Islam atau Hukum Ekonomis Islam pada tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dan mari bersama-sama kita berdoa untuk Ustadz Ali Aminullah. Ini ongoing ya, beliau sedang menempuh program doktoral di program Doktor Hukum Islam Ekonomi Syariah Medicine tidak salah ya. Yaitu di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang kedua kalinya nanti seminar, maka kita akan lebih berluasa memanggil Ustaz Ali Aminullah sebagai Dr. Ali Aminullah. Tepuk tangan. Adapun beliau juga pernah menjadi pada tahun 1991 sampai dengan 1993 beliau pernah menjadi guru honorer. Mungkin banyak sekali pengalaman di sana, yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri Ransa Ekek Bandung ya. Kemudian juga pernah menjadi dosen tidak tetap di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sampai dengan tahun 1997, dan juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung luar biasa, yaitu 2 tahun dari tahun 95 sampai 97. Selanjutnya juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung pada tahun 95 tahun sampai dengan 1996 1 tahun. Dan pada akhirnya pengabdian beliau bermuara di Az-Zaitun pada tahun 1999 sampai dengan 2001 sebagai guru tetap Az-Zaitun mengajar di mengaku di MTS atau Madrasah Sanawiyah. Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2017 beliau menjadi guru tetap di Madrasah Aliyah Az-Zaitun. Dan pada tahun 2014 sampai dengan sekarang beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Teman-teman, beliau juga adalah anggota pendiri Sekretaris 2 Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatin Alamin dari 2015 sampai dengan sekarang. Juga beliau adalah sekretaris 1 di Koperasi Desa Kota Indonesia ya, dari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian pada 2018 sampai dengan sekarang beliau sebagai kepala atau penanggung jawab Direktur PKPM Az-Zaitun. Betul sekali. Selain itu banyak sekali beliau menjabat di antara majelis pemilihan asal masyarakat itu dua hari. Baik, Bapak Ibu sekilas tentang narasumber kita Ustaz Ali Aminullah. Untuk itu dengan hormat kami minta kepada beliau untuk memberikan materi pada kesempatan seminar pendidikan pada siang hari ini. Baik, sama-sama kita sambut narasumber kita Ustaz Ali Aminullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Saya tidak menyebutkan yang terhormat panjang ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru dengan Pak Hartono. Saya menyampaikan rasa hormat kami kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Juga rasa gembira kami dengan kehadiran ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Saya teringat kepada satu ungkapan yang disebutkan oleh ulama besar bahwa kehancuran sebuah negara itu diindikasikan atau dicirikan ketika perempuan-perempuannya tidak berakhlak. Sebaliknya, kemajuan bangsa itu ditentukan ketika perempuan-perempuannya itu adalah berakhlak dan berpendidikan. Maka ketika saya melihat perempuan-perempuan ibu-ibu ini bertungkus-tungkus pendidikan, ada satu harapan bahwa inilah kebangkitan bangsa yang akan muncul. Karena kebangkitan sebuah bangsa adalah ketika ibu-ibu ini adalah memiliki pendidikan dan akhlak yang baik. Kenapa Bapak sekalian? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka ini satu kegembiraan yang sangat luar biasa sekali pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau ibu-ibu itu kan seminar gitu atau kurang begitu tertarik gitu ya. Tetapi ini luar biasa sekali keadaan ini. Iya. Paling kalau kita lihat kegiatan-kegiatan PKP pada umumnya ya masak-masak gitu ya, atau berumpi-umpi gitu ya. Tetapi ini memang lain. PKP Al-Zaitun ini memang sangat spesial. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya didaulat oleh panitia untuk menjadi narasumber. Dan sekaligus pada kesempatan kali ini adalah sebagai penanda awal bahwa kita memulai lagi kegiatannya ini di Tamrin. Awalnya kami mengajukan kepada Syekh Al-Zaitun bagaimana kegiatan PKB ini untuk bisa didekatkan dengan kepatuhannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Syekh, dan justru ibu-ibu ini harus hadir nyantri pondok Al-Zaitun. Tempat belajarnya jangan di dekat rumah. Nanti kalau di dekat rumah tidak akan pernah menyatu dengan Al-Zaitun. Rohnya tidak akan menyatu. Tetapi dengan belajar di sini, maka ibu-ibu sekalian akan semakin dekat, semakin erat, dan auranya adalah semakin melekat dengan aura Al-Zaitun. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur ternyata Syekh Al-Zaitun justru menginginkan ibu-ibu sekalian itu berada di sini. Jadi status ibu-ibu sekalian hari ini adalah santri. Iya santri, tapi santri dewasa dan santri juga. Santri istri itu apa bisa bolak-balik kan gitu ya. Seminggu hanya 2 kali. Kalau santri yang di sana malah nggak bisa. Satu semester sekali bulannya. Kalau ini tiap hari dan sepekan cuma 2. Baik. Pada siang hari ini, sekalipun ini bukan rintik-rintik ya, tetapi rintik-rintik kelas ya. Tapi sebagai tanda syukur karena hujan ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan bersama-sama berdiskusi, bertawaf ini dalam rangka mengembangkan pola pikir kita supaya pemikiran kita ini menjadi progresif. Progresif itu apa sih? Tabungan apa ya? Apa kira-kira progresif itu? Hebat luar biasa teman-teman. Jadi berpikir maju progresif itu.
Jadi kalau berpikir progresif itu bukan berpikir agar kita nabung di PSU desa kota atau progresif, bukan ya. Tapi berpikir progresif itu bagaimana kita berpikir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi tentang hal ini. Namun sebelum kita membahas ini, mari kita baca ayatnya. Karena ketika Rasulullah SAW diberikan risalah untuk menyampaikan Al-Quran, ayat yang pertama kali disampaikan kepada Rasul adalah apa? Iqra, ya. Baca. Coba next, mari kita baca dulu ya. Bagaimana ada apa nih hari ini dengan kondisi manusia? Bapak-Ibu sekalian, ini hasil penelitian dari WHO. Tahu WHO? Apa WHO itu? World Health Organization, jadi organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah PBB. WHO ini mengadakan satu riset, ya, penelitian di dunia ini. Ternyata pada tahun 2022 kemarin itu ada 1 miliar manusia yang mengalami gangguan jiwa. Berapa? 1 miliar. Kira-kira banyak nggak 1 miliar itu? Sangat banyak yang mengalami gangguan jiwa. 300 juta diantaranya adalah depresi. Tahu depresi? Apa depresi itu? Stres gitu ya. Mengalami stres gitu ya. Itu ketakutan jumlahnya 300 juta di dunia ini. Lalu bagaimana di Indonesia? Itu ternyata ada 15,7 juta yang depresi. Wah, kalau dikumpulkan dan depresi, gimana kira-kira itu? Ini fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu kelihatannya sedikit, padahal kenyataannya lebih ramai. Berarti pada kenyataannya lebih sedikit dari ini atau lebih banyak dari ini? Lebih banyak dari ini yang mengalami depresi, yang mengalami stres. Nah, dan ternyata di seluruh dunia, yang di setiap negara rata-rata yang mengalami depresi itu hampir 10%, 90%. Memang mungkin kalau dilihat di sini mah tidak ada ya yang depresi ya. Tapi mungkin kalau kita lihat pada secara umum, secara keseluruhan, beginilah hasil penelitiannya. Ya, dan 80-90% yang depresi ini banyak yang sampai mengalami puncaknya kemudian bunuh diri. Bunuh diri itulah puncak dari segala kefrustasian manusia. Sudah tidak ada lagi cara kecuali dengan mengakhiri hidupnya. Sehingga pada tahun 2022 ada 800.000 orang yang bunuh diri dalam setahun. Atau setiap 4 detik ada orang yang bunuh diri. Bayangkan 4 detik itu gimana? 1, 2, 3, 4, bunuh diri. 1, 2, 3, 4, bunuh diri. Kalau gitu ya. Sehingga dengan sedemikian kondisi seperti ini, maka WHO atau PBB menetapkan 10 September ini adalah sebagai peringatan pencegahan bunuh diri. Itu saking mengkhawatirkannya dunia ini. Nah, apa temanya? Nah, ini temanya mari kita lihat. Menciptakan harapan dengan tindakan. Itulah tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Dunia pada tahun 2022 kemarin. Jadi apa itu? Menciptakan harapan dengan tindakan. Jadi harapan itu mesti kita. Cita-cita itu mesti diciptakan, dibuat oleh kita. Yang tentu tidak selesai sampai kepada
Gampang, tapi harus ditindaklanjuti apa? Mari. Sekarang apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan manusia itu mengambil? Di sini setidaknya ada 6 hal. Ini menurut hasil penelitian. Karena faktor ekonomi, karena faktor medis atau fisik, karena faktor kejiwaan, karena faktor sosial, karena faktor budaya, dan karena faktor teknologi. Tapi semuanya itu sesungguhnya bermuara kepada satu titik. Karena apa? Karena pikiran. Ekonomi misalkan susah dipikirin, bukan dipikirkan, dipikirin tanpa ada solusi. Sekarang fisik mengalami masalah dipikirin, bukan dipikirkan, dipikirin. Semua ini faktor-faktor ini. Inilah muaranya, muara atau puncak dari segala permasalahan itu ternyata berujung kepada pemikiran manusia. Itulah yang menjadi sumber depresi. Itulah yang menjadi sumber dari persoalan-persoalan lain. Lalu next, mari kita lihat sabda Nabi tentang hal ini. Allah inna fil jasad mudghah idza saluha jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Nah, Nabi mengatakan bahwa ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Di mana segumpal darah itu jika baik, maka baiklah seluruh kehidupannya. Tetapi jika jelek itu darah itu, maka jeleklah seluruh kehidupannya. Allah wahyul. Apa itu? Yaitu hati. Hatilah yang membuat orang itu baik atau buruk. Nah, hati ini bisa dilihat dari 2 sisi. Dari segi fisik maupun dari psikis. Kalau dari fisik berarti hatinya apa? Liver, ya kan? Hati kan betul liver ya. Hati itu liver kan? Nah, liver ini adalah sampai bisa mengendalikan ratusan anggota tubuh. Makanya kalau orang livernya rusak, biasanya berdatangan penyakit itu. Kalau hatinya rusak, maka yang lain itu berdatangan. Karena liver ini kan alat untuk memfilter penyaring penyakit, kan? Mencari racun, mencari penyakit. Kalau rusak itu, maka penyakit itu bisa kemana-mana. Nah, demikian pula hati dalam arti pikiran. Inilah juga yang akan menentukan manusia baik atau buruk. Maka oleh sebab itu karena hati memiliki posisi yang sangat strategis, maka disinilah kita harus menata pikiran kita. Bapak-Ibu sekalian, secara fisik, ya, kepala manusia ini ada bermacam otak. Di belakang ada yang namanya otak reptil, di sini ada limbik, di sini ada neokortex. Sudah pernah belajar biologi kan ya? Nah, udah ya. IPS belajar biologi. Ya, kalau ini yang di belakang itu adalah reptil. Apa reptil itu? Itu adalah salah satu alat sensor manusia untuk bisa bertahan. Maka reptil ini adalah fight or flight. Nah, istilah kerennya gitu ya. Menyerang atau lari. Itulah alat untuk bertahan manusia. Jadi kalau ada bahaya itu, apakah dia menyerang atau lari? Nah, ini dipikirkan oleh mana? Otak reptil kita. Ada ini. Kalau begini kayaknya dengan enak, senang, gitu ya. Nah, maka kalau yang menyenangkan, ya diburu atau dicari. Kayak tidak menyenangkan, dihindari. Bicara enak, tidak enak, senang, tidak senang. Tapi di depan manusia itu ada satu lagi otak itu yang namanya
neokortex. Di mana dia yang bicara benar, salah, baik, buruk. Kalau hewan kan nggak bicara benar, salah, baik, buruk ya. Misalkan ayam nih, ada makanan, pokoknya makanan enak, dipatok aja. Pernahkah ayam itu berbicara berpikir ini halal? Pernah gitu? Enggak kan? Baik atau buruk. Tapi yang dipikirkan oleh ayam apa? Enak atau tidak enak kan gitu. Karena memang otaknya sampai di sini. Tetapi manusia itu diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala neokortex. Di mana disinilah akan diolah mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini mesti diisi neokortex kita itu dengan apa? Dengan pendidikan, dengan ilmu. Kenapa? Sebab ini akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk bertindak, untuk berbuat, untuk berucap. Ini akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, ketika ini tidak ada isinya, maka menghadapi sesuatu, menghadapi itu tentu akan mudah seperti halnya yang terjadi, mudah depresi, mudah nyerah, mudah putus asa dan lain-lain. Kenapa? Karena isinya tidak ada isi. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian letak pentingnya kita harus mengisi otak kita ini, neokortex kita ini dengan ilmu. Bagaimana caranya mengisi ilmu kita ini? Dengan cara apa? Belajar terus belajar sepanjang. Nanti itu siapa ya Pak Yudi ya? Itu lagu Mars dan himne PKB. Dengan belajar sepanjang masa. Maka Nabi mengatakan, "Udul ilma minal mahdi ila." Maka tidak ada kata yang disebut dengan terlambat. Oke, baik teruskan. Nah, Bu nonton dulu sebentar ya. Coba kita nonton dulu. Bukan tadi itu videonya jauh kan? Entah kita yang merasa sedih karena belum biar tidak saya aja ngomong ya, ataupun minder karena kalah sukses dibandingkan teman-teman, lingkungan dan sebagainya, kita sering lupa bahwa sehat pun sudah merupakan pemberian dari Allah. Di episode kali ini saya akan membahas kisah inspiratif seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki tapi bisa sukses. Iya benar, beliau bahkan tangan dan kaki. Ini bukan disebabkan kecelakaan. Nick terlahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini disebut tetraamelia. Dokter dan orang tuanya terkejut ketika Nick lahir karena kondisi ini tidak terdeteksi pada saat kehamilan. Kalau ada penonton di sini yang mikir, itu ibunya kali jatuh pas hamil atau minum obat penggugur kandungan atau apa, jangan mikir begitu. Ibunya tidak mengalami kecelakaan kok, dan juga tidak meminum obat apapun ketika hamil. Jadi ini bukan karena keracunan. Kondisi ini pun bukan turunan ataupun warisan genetik. Jadi benar-benar murni karena kehendak Yang Maha Kuasa. Nick bercerita bahwa saking ekstrim kondisinya, tidak ada yang berani memberi bunga ataupun mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Pada awalnya orang tuanya sangat sedih dan berkabung karena anak laki-laki pertama mereka cacat dan tidak bisa diobati. Nick ini benar-benar tidak memiliki tangan dan hanya ada 2 jari mungil di kaki kirinya. Hanya itu saja yang dia punya. Butuh waktu sekitar 4 bulan sampai akhirnya orang tua Nick bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Allah menitipkan anak berkebutuhan khusus kepada mereka. Dan mereka belajar menyayangi Nick apa adanya. Nick mengatakan orang tuanya bilang dengan terus terang bahwa mereka tidak tahu apa yang bisa Nick lakukan. Jadi ya coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan ternyata meskipun tanpa tangan dan kaki, Nick bisa melakukan banyak hal yang biasa dilakukan orang lain. Misalnya main bola, main di pantai, main skateboard, berenang, dan sebagainya. Ya dia terpaksa menggunakan kursi roda khusus sih, dan mendapatkan banyak bantuan dari orang lain dalam kesehariannya. Tapi ini tidak menyerah. Sayangnya tidak semua orang mendukung. Pada usia 10 tahun, Nick bahkan mencoba untuk bunuh diri
karena dibully sangat parah di sekolah. Akan tetapi usaha bunuh dirinya itu gagal. Nick berjuang untuk bisa mengerti apa sih hikmahnya kondisinya kok seperti ini. Sampai akhirnya ketika dia SMA, seorang tukang sapu bilang, "Kamu orangnya pandai ngomong ya, pasti cocok deh jadi motivator." Awalnya Nick tidak percaya diri, tapi kemudian seperti apa nasihat orang tuanya, coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan akhirnya dia mulai memberikan sesi motivasi. Dari yang awalnya hanya didengarkan 6 orang, bertahun-tahun kemudian penonton paling banyak live-nya adalah 800.000 orang. Dari yang awalnya hanya jadi pembicara di awal sekolah, lama-lama Nick mengadakan sesi bahkan di stadium, udah kayak konser aja deh. Pada saat video ini direkam, Nick bahkan sudah travel ke 60 negara hanya untuk memberikan ceramah dan sesi motivasi. Banyak orang yang tersentuh dan menangis pada saat Nick memberikan speech-nya. Saya termasuk juga salah satunya. Karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan, tidak ada alasan untuk orang-orang sehat seperti kita untuk mengeluh. Nick juga banyak memberikan sesi ceramah di sekolah-sekolah dengan harapan bisa mengurangi bully di sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang ingin bunuh diri karena dibully seperti dirinya dulu. Selain menjadi motivator, Nick juga mendapatkan uang dari menulis buku. Karena meskipun dia hanya punya 2 jari kaki yang mungil, tapi jari-jari itu sudah sangat terlatih bahkan untuk mengetik di laptop atau mengetik SMS. Jangan salah, 2 jari kecil itu bahkan sampai bisa dilatih menyetir kapal bot atau bahkan menyetir mobil. Tapi tentunya kendaraan-kendaraan tersebut sudah dimodifikasi ya sesuai dengan kondisi Nick. Kemudian sumber penghasilan dia yang lain termasuk juga dari acara TV, karena kisahnya pernah didokumentasikan di beberapa acara TV termasuk menjadi seri di channel TLC. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, waduh kasihan ya orang cacat gitu, pasti gak ada yang mau. Kata siapa? Takdirnya Nick memiliki istri yang normal. Bahkan saat ini dia memiliki 4 orang anak kandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Penghasilan Nick pun cukup untuk membeli rumah yang besar dan indah. Intinya, dia tidak kekurangan apapun meskipun tanpa tangan dan kaki. Memang sih, Nick tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya mandi, ganti baju, dan sebagainya. Dan dia juga butuh kursi roda untuk kemana-mana. Tapi saya yakin kalian setuju, pencapaian beliau termasuk luar biasa mengingat kondisinya sangat parah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Nick? Yang kelihatan jelas banget menurut saya adalah jangan menyerah. Meskipun kondisinya seperti itu, Nick ini tidak hanya sekedar mengurung diri di kamar, nangis, tapi dia coba melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang lain. Entah itu main bola, berenang, main golf, dan sebagainya. Saya yakin hal-hal tersebut tidak dia kuasai dalam 1-2 menit. Pasti sering jatuh, tapi dia bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Selain itu, sifat tidak menyerah Nick juga terlihat dari kebiasaan dia mengetik di laptop dan HP hanya dengan 2 jari kaki. Teman-teman coba aja deh sendiri, susah loh. Saya yang normal aja ngetik pakai tangan di HP suka salah-salah, apalagi kalau disuruh ngetik pakai jari kaki. Saya sih nggak kebayang ya, Nick itu pasti berlatih lama sekali, sampai akhirnya jari kakinya bisa terlatih seperti itu. Kalau dia mudah menyerah, dia tidak akan bisa melakukannya. Kemudian yang saya ambil hikmah dari kisah Nick adalah untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan fokus dengan apa yang kita tidak punya, tapi fokus dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Oke, dia tidak punya tangan dan kaki, dia hanya bisa ngomong. Tapi benar juga ya, dia masih bisa jadi motivator. Meskipun susah karena hanya punya 2 jari kaki, tapi dia masih bisa mengetik buku. Dan kalau dia cuma direkam aja dia bisa. Dan dia juga bisa interview untuk acara TV. Jadinya dia juga bisa mendapatkan uang dari sana. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nick ini adalah untuk belajar bersyukur. Di salah satu interview dengan TV Australia di program 60 Minutes, Nick bahkan mengatakan bahwa
Kalau ada pil ajaib yang bisa membuat kaki dan tangannya sembuh, dia tidak mau meminumnya. Dia merasa hikmah dari kondisinya yang ekstrim adalah sesi motivasi yang dia berikan lebih berdampak pada pendengarnya. Nick juga bersyukur karena kondisi cacatnya bukan warisan genetik dan keempat anaknya bisa normal semua. Dia juga bersyukur bisa punya istri yang menerima dia apa adanya. Duh, kalau melihat beliau ini saya pribadi suka malu gitu. Nggak berani ngeluh-ngeluh nggak jelas. Semoga kisah inspiratif kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih bersyukur dan bersemangat mengejar apapun cita-cita baik yang kalian miliki. Kalau kalian merasa konten ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Silakan juga mampir ke channel saya karena selain kisah-kisah Ya, baik. Tepuk tangan untuk ini positif. Ya, ini sengaja saya tampilkan cerita ini. Jadi sudah pernah saya juga sampaikan di bapak-bapak, namun dalam versi yang berbeda, bahwa ketika seseorang itu fokus ke depan, kemudian melakukan apa yang bisa kita lakukan, kemudian dia tetap terus bersyukur terhadap yang kita miliki, maka yang dianggap kekurangan yang sangat ekstrim ternyata akan mendatangkan membuat sebuah kekuatan besar. Itulah contoh dari sosok manusia. Ini kan ayat ya. Ayat apa namanya? Ayat kaum yang sudah ada di hadapan kita, di pertemuan kita ini. Baik, lanjutkan. Nah, tadi sudah akhirnya terus dilanjutkan. Ternyata punya anak juga ya. Gimana punya anaknya ya? Kok bisa punya anak 4 gitu? Ya, berarti berfungsi gitu ya. Kan itu antara kaki dan tangannya sampai nggak ada. Tapi kok bisa punya anak? Jadi satu bisa ya. Dan istrinya ini seorang model cantik, orang Jepang, dan sangat sabar dan sangat luar biasa istrinya itu. Baik, lanjutkan. Ini beliau ini seorang Nasrani. Jadi titik balik kehidupannya tatkala dia hampir mau bunuh diri. Tadi kan disebutkan mau bunuh diri ya. Itu tatkala dia melihat banyak orang yang meninggal di dunia ini. Sementara dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan nyawa. Lalu kemudian dia menanamkan di dalam hati, saya sangat bersyukur karena saya diberikan satu karunia yang sangat besar, yaitu apa? Hidup. Itulah titik awal kebangkitan dia pada saat berada pada titik yang paling rendah. Dia kemudian menemukan satu nikmat Tuhan yang sangat besar, yaitu apa? Hidup. Nah, alhamdulillah kita semua punya itu. Tinggal bagaimana nikmat hidup kita optimalkan, kita maksimalkan untuk mencapai masa depan kita. Oke, baik. Nah, sekarang karena kita punya tuntunan hidup, yaitu Al-Quran, yang insya Allah sering kita semua membacanya, mari kita gunakan itu. Ya. Apa itu berpikir progresif itu? Bapak sekalian, mari kita baca dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Apa sih berpikir progresif itu? Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini satu ayat, satu petunjuk yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Wahai orang-orang beriman. Nah, ada kata-kata yang pertama beriman. Jadi yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman.
Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada iman, ada takwa. Wal tandur nafsu ma qaddamat libat, dan hendaklah engkau memperhatikan masa depanmu, apa yang akan diperbuat untuk masa depanmu. Wattaqullaha, dan bertakwa, berbuat. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha waspada, Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Di sini Bapak-Ibu sekalian ada 3 kata kunci: iman, takwa, berpikir ke depan. Nah, bagaimana ini kita dekati pada pendidikan? Ya, coba kita teruskan. Nah, manusia yang progresif itu, manusia yang berpikir ke depan itu, Bapak Ibu sekalian, tadi ada apa tadi? Ada 3 kata kunci ya: beriman, bertakwa, dan berorientasi ke depan. Tidak berorientasi pada yang lalu-lalu, tapi yang berorientasi itu bagaimana ke depan. Iman itu apa? Yakin. Kita harus memiliki keyakinan. Kita harus memiliki satu cita-cita besar, ya? Memiliki satu keyakinan. Dan keyakinan itu tentu keyakinan yang bukan kosong, tetapi keyakinan yang sudah tergambar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, kita sudah diberikan sebuah keyakinan oleh pimpinan kita sehingga itu berupa sebuah cita-cita. Cita-cita itu kemudian dilambangkan di dalam sebuah monumen besar. Namanya apa? Masjid Rahmatan lil Alamin. Itulah cita-cita besar. Karena Rasulullah SAW pun diutus ke dunia untuk apa? Siapa yang tahu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada yang tahu artinya? Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, pada saat itu kan Nabi Muhammad ya, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan rahmat bagi kaum muslimin saja, tetapi bagi seluruh alam. Sekarang kalau ayat itu yang bacanya ibu, kira-kira artinya gimana? Tidaklah aku mengutus kamu. Kamu ini siapa? Semua kan? Karena dia baca kan? Illa rahmatan lil alamin, kecuali jadi rahmat bagi seluruh. Berarti cita-cita itu harus ada kepada ibu sekalian. Karena ayat itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk kita yang memiliki keyakinan, memiliki keimanan bahwa itulah misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan ini hari ini telah disimbolkan oleh Syekh Azhar itu menjadi sebuah masjid, ya, menjadi sebuah bangunan monumental. Itulah rahmatan. Berarti pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita adalah harus menuju kepada rahmatan Allah. Bagaimana diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Kalau kita bermanfaat bagi seluruh umat manusia, otomatis kita akan merasakan manfaatnya. Kalau kita membantu orang lain, berarti kita juga pasti akan merasakan manfaat lebih awal sebelum kita membantu orang lain. Ya. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian, iman, yakin. Nah, tadi ya. Kemudian yang kedua apa? Takwa. Apa takwa itu? Pemikiran, keyakinan, ucapan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Maka didefinisikan oleh para ulama kan yang namanya takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, kan gitu ya.
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Itulah salah satu perwujudan ketakwaan seseorang. Berarti kalau kita terus mengisi ilmu kebaikan, maka ucapan yang keluar dari mulut kita pun adalah kebaikan. Maka perilaku yang akan kita laksanakan pun adalah kebaikan. Maka amaliyah dan tindakan pun adalah kebaikan. Maka hidup ini adalah orientasinya selanjutnya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, wal tandur nafsu ma berdana juga. Senantiasa kita berorientasi ke masa depan. Bagaimana masa depan kita ini baik? Bagaimana keluarga kita ini baik? Bagaimana anak-anak kita ini baik? Bagaimana mahal kita ini semakin baik? Itulah yang selalu kita pikirkan. Maka tidak ada waktu untuk mengeluh. Ya, tidak ada waktu untuk mengeluh seperti yang tadi dikatakan kan? Tidak ada waktu untuk mengeluh. Yang ada dan dalam pikiran ini, bagaimana saya bisa meningkat kehidupan kita? Bagaimana anak kita juga meningkat? Bagaimana keluarga kita juga meningkat? Bagaimana mahal juga akan selalu meningkat? Dalam pikiran itu, itulah pemikiran yang progresif, yang selalu berpikir ke depan, berpikir lagi. Oke, lanjutkan. Nah, itu semua adalah dengan ilmu tadi ya. Jadi kita bisa iman, bisa yakin, bisa berorientasi ke depan ketika kita dipupuk dengan apa? Ilmu. Kenapa? Karena manusia memiliki apa tadi? Neokortex yang bisa membedakan baik dan buruk. Bukan hanya sekedar limpik, enak tidak enak, bukan. Tapi juga baik, buruk, salah, benar, kan itu ya, itu manusia. Tadi yang pertama ada 3 kan? 1 iman, 2 takwa, yang ketiga apa itu? Berorientasi masa depan. Sekali lagi Bu, 1 iman, 2 3 berorientasi masa depan. Mari kita lihat satu-satu. Sekarang yang pertama yang iman. Kata Allah, siapakah yang akan berjaya di dunia ini? Mari kita lihat petunjuk ilahi dalam Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jikalau penduduk sebuah negeri itu amanu, apa amanu itu? Beriman, memiliki keyakinan, memiliki cita-cita, ya. Wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa itu apa tadi? Pikiran, ucapan, perbuatan selaras, ya, beramal, ya. Lafatahna, niscaya akan aku bukakan alaihim, kepada mereka, barakatim minas samai wal ardh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk IAI ya, nanti akan ada pelajaran bahasa Arab. Di sana ada kata-kata laut. Laut itu maksudnya itu ada tusyarti. Jadi alat yang mengungkapkan tentang persyaratan. Kemudian ada lafatahna, itu adalah taukid yang menunjukkan pasti. Jikalau seorang itu beriman dan bertakwa, maka pasti, nah, kata Tuhan begitu, pasti akan diberikan barokah dari langit dan bumi. Jadi bagaimana agar barokah dari langit dan bumi ini turun kepada penduduk negeri? Caranya gimana kata ayat ini?
beriman dan bertakwa. Karena di sana ada laut dan bertakwa. Tadi sudah tadi kan, beriman dan bertakwa. Hanya sayang, kata Allah, mereka mendustakannya, maka aku timpakan siksaan kepada mereka. Itu karena berdusta, kemudian kita siksa. Baik, inilah kaum yang akan berjaya di masa akan datang. Tadi kan menyongsong Indonesia emas kan, berarti emas itu adalah simbol dari kejayaan. Jadi siapakah kata Allah yang akan mencapai Indonesia emas atau kejayaan itu? Orang yang beriman dan memiliki keyakinan. Oke, berikutnya. Ya. Nah, tadi beriman bertakwa. Lalu bagaimana karakternya orang yang beriman itu? Nah, kita nanti akan ukur diri kita, akan selaraskan diri kita. Apakah pola pikir, mindset kita ini sudah menunjukkan mindset orang beriman atau belum? Nah, tadi yang menjadi yang menjadi kunci turunnya berkah dari langit dan bumi itu apa? Beriman dan bertakwa. Berarti orang beriman namanya mukmin. Nah, lalu mari kita ukur berdasarkan ciri yang dikemukakan oleh Rasulullah, seperti apa sih orang yang beriman itu? Tentu ini kaitannya ke pendidikan ya. Seperti apa sih karakternya orang beriman ini? Ada nih dalam Quran, dalam sebuah hadis. Ajaban li amril mu'min in amrohu kulluhu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara fakana khairun wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun. Ajaban li amril mu'min, aku kagum, kata Nabi itu, diambil mukminin dengan urusan orang mukmin. Jadi aku kagum dengan karakteristik, dengan sifat orang mukmin. Kata siapa itu, Bu? Kata Rasul. Kata Rasul. Aku kagum dengan sifat orang mukmin. Seperti apa sifat orang mukmin itu? In amrohu kulluhu khair. Orang mukmin itu seluruh urusan hidupnya itu khairun. Apa khairun? Apa khairun? Enggak ada khairun. Seluruh urusannya itu khairun gitu. Oh, berarti urusannya paling hebat. Jadi seluruh urusannya itu baik, Bu. In awalnya sadar kali hari dalam mukmin. Kondisi ini tiada lain kecuali ada pada diri orang mukmin. Artinya orang mukmin itu pasti seperti itu karakternya. Berarti kalau tidak begitu belum mencerminkan karakter orang mukmin. Bagaimana? In asobathu syarra'ah in asobathu sa'u syarra'ah. Jika ditimpakan kepada mereka kebaikan, kegembiraan, syarra'ah, pasti dia akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernapas. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa diberi kehidupan. Itu ketika diberikan kepada kita kebaikan, dia akan bersyukur. Terucap di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam tindak lakunya, cerminan orang bersyukur. Maka kebaikan yang ada pada dirinya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nikmat yang diterima oleh dia maka akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ada nggak orang yang diberikan nikmat oleh Allah malah justru dia terjerumus dengan nikmatnya? Ada nggak? Ada ya. Dia diberikan jabatan kadif propam. Tahu kadif propam? Sahati. Hah? Sambo. Kalau dulunya duitnya katanya banyak duitnya. Wah,
aber-aber. Cek maneh hejo, cek maneh koneng-koneng, cek maneh hidup-hidup kan gitu ya. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ibu sudah tahu semua ya, tidak usah diuraikan. Itu contoh saja. Contoh bahwa ternyata nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat segala macam ada yang diberikan oleh Allah, namun justru bukan kebaikan bagi dirinya, malah membawa kemudaratan bagi orang lain termasuk bagi dirinya. Nah, orang yang bersyukur itu, orang mukmin itu ketika diberi nikmat bersyukur, lalu kebaikan itu atau nikmat itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Bukan justru malah membawa kemadaratan bagi orang lain. Kemarin tuh ada yang anaknya dirjen pajak, ya kan? Wah, duitnya searat-arat, kan? Malah nikmatnya itu untuk menganiaya orang lain dengan kekayaannya itu. Nah, berarti nikmat tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Nikmat justru membawa keburukan bagi dirinya dan bagi orang lain. Kan sekarang di penjara jadinya ya. Oke, baik. Wa in asabakum darra, bagaimana kalau ditimpa kesulitan? Bagaimana ditimpa kesusahan? Saudara, dia akan sabar. Pakana khairulahu, maka kemadaratannya itu justru akan membawa kebaikan bagi dirinya, sehingga dirinya menjadi lebih sabar. Bu, lebih sabar Bu ya? Ibu lebih sabar. Bu, sabar Bu. Ya, sabar Bu ya. Contoh tadi di film itu, kan ibu udah dengar kan? Andai kan ada pil yang ketika dia minum akan membuat cacatnya jadi sembuh, maka apa yang dikatakan? Saya tidak akan meminumnya. Kenapa? Karena justru dengan musibahnya itu jadi berkah dari dalam kehidupannya. Jadi karakter orang mukmin itu ketika ditimpa kebaikan, dia bersyukur, kebaikannya itu akan membawa kebaikan dalam dirinya. Ketika ditimpa kesusahan, misalkan Ihsan udah tanda juga, Ihsan itu udah masih sedikit dipotong aja gitu kan, tinggal stroke-nya saja gitu aja. Justru akan membawa kebaikan. Apa saudara akan membawa kebaikan? Waduh, kalau begitu saya harus punya usaha. Saya harus mandiri. Ini banyak teman-teman harus dibentuk satu usaha bersama. Jadilah pengusaha semuanya. Alhamdulillah. Ya, begitu. Ini si Abi nggak pulang-pulang sudah berapa pekan gitu ya? Itu ada tugas katanya. Saudara, sehingga alhamdulillah saya bisa mengerjakan banyak tugas di rumah. Kan gitu. Itulah cara berpikir orang mukmin. Melihat apakah itu keburukan, apakah itu kebaikan, selalu ujung-ujungnya adalah kebaikan. Itulah cara berpikir orang mukmin. Tinggal kita bertanya dalam diri kita, apakah mindset kita, cara berpikir kita sudah menggambarkan cara berpikir mukmin atau belum? Nah, gak usah jawab ya, gak usah jawab. Karena ikan begini bukan kalangan umum, bukan ya. Tetapi mari kita muhasabah diri kita, mari kita lihat diri kita. Oke ya. Jadi mukmin itu selalu berpikir positif, selalu bersyukur dan berpikir positif, bersyukur dan bersabar. Itulah ciri orang mukmin. Disebutkan walaisa dzakali ahadin illa mukmin. Karakteristik itu, sifat itu tidak ada di tempat yang lain kecuali ada di diri orang mukmin. Berarti ketika seseorang itu mukmin, maka akan muncul karakter ini. Karakter berpikir positif, karakter bersyukur, dan karakter sabar.
Sabar itu bukan mencuci wae, bukan. Sabar we gitu. Sekalipun misalkan tinggal struknya saja, sabar aja di rumah diam saja, sabar. Wa mawanu wa mastakanu wa maghfu, tidak lemah, tidak lesu dan tidak menyerah, semangat. Nah, seperti semangatnya ibu-ibu KKBM ini luar biasa. Oke. Ini kan sudah menunjukkan orang yang mukmin. Kenapa? Aduh, kenapa ya dulu nggak sekolah, saya harus sekolah, malah diajak suami ke sana ke sini kan gitu. Itu artinya berpikir ke belakang. Tapi berpikir ke depan itu, berpikir progresif itu gak apa-apa. Sekarang saatnya saya menyelesaikan pendidikan KPK. Apa? Itu artinya berpikir progresif depan. Tidak berpikir belakang. Lalu kenapa dulu nyalahin orang tua, nyalahin suami, nyalahin pimpinannya, dan segala macamnya. Oke, berikutnya lanjutkan. Nah, jadi karakter mukmin itu berpikir positif, selalu melihat segala sesuatu ada sisi-sisi positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Oke, lanjutkan. Nah, tadi karakteristik orang apa, Bu? Orang beriman. Jadi karakteristik orang beriman kata Rasulullah, berpikir positif, bersyukur dan sabar. Itulah karakteristik orang mukmin. Nah, lalu yang kedua setelah beriman, bertakwa. Nah, sekarang bagaimana karakteristik orang bertakwa? Mari kita lihat di dalam surat Ali Imran 133-134. Ibu-ibu pernah masuk al-hayatnya? Pernah lihat gak di mihrab itu ada apa? Atau di tempat imam depan itu ada apa? Kamu perhatikan? Udah lama ya? Udah lupa ya? Nah, di depan imam itu, di atas itu ada tulisan pakai warna perak. Ya. Apa bunyinya? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Ali Imran ayat 133-134. Hanya yang di Al-Hayat itu sampai 133 saja, tidak sampai kepada 134. Inilah karakteristik orang bertakwa. Ya. Nah, wasarimu, apa wasarimu itu? Bersegeralah kalian ila magfiratin mir rabbikum, untuk memperoleh ampunan dari Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan untuk memperoleh jannah, surga. Arduhas samawati wal ardh, di mana jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah ternyata telah mempersiapkan jannah surga seluas langit dan bumi. Berarti seluas langit dan bumi itu mana? Ya bumi ini berarti kan yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Ya. Yang bagaimana bertakwa itu? Coba lihat ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketua duit infak sedekah, ketua duit infak sedekah, kan gitu. Cocok nggak kira-kira tuh dengan karakter ibu-ibu bapak saya? Cocok ya? Cocok tuh. Berarti ini salah satu ciri orang muttaqin, bertakwa. Dia akan selalu konsisten.
istiqomah, berkorban, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia akan senantiasa melakukan korban. Dan senantiasa bisa menahan amarah, bisa mengendalikan amarah. Jadi tidak bicaranya, perilakunya dan lainnya bisa dikendalikan, amarahnya itu bisa dikendalikan. Walaupun ada alinas dan mampu bisa memaafkan orang lain, bisa memahami orang lain. Oh, kok tetangga saya mah begitu ya, gitu ya. Bisa memahami orang lain, bisa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita lihat karakteristik di sini, orang takwa itu dia sanggup berkorban, sanggup memiliki pengendalian diri. Oke, selanjutnya bisa mengendalikan diri, bisa memaafkan orang lain, dan selalu muhsin, berorientasi kepada kebaikan. Selalu berpikirnya itu apa yang terbaik, ya. Selalu berorientasi bagaimana baiknya. Nah, selalu seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, karakteristik berpikir positif, bersyukur, sabar, dan yang seperti ini. Inilah yang terhindar dari depresi yang ada 1 miliar tadi. Kalau orang memiliki karakteristik seperti ini, tidak akan ada depresi. Tidak ada yang namanya stres. Stres itu iya. Karena tadi ketika ada kesulitan bersabar, ketika ada kenikmatan bersyukur, bukan banyak-banyak, bukan apa-apa, tapi bersyukur. Inilah karakteristik orang yang bertakwa. Jadi kan, wah, bentar lagi ya. Terus berapa Pak? Sempat. Nah, sekarang lagi. Jadi kan. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ujung dari karakteristik orang yang bertakwa selalu hidupnya itu berorientasi kepada kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang bertakwa itu selalu berorientasi kepada kebaikan. Nah, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Berarti orang yang senantiasa berorientasi kebaikan, berarti dialah orang yang sebaik-baiknya manusia. Di mata siapa coba? Di mata Allah. Dan di mata orang mukmin. Jadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan, selalu berbuat baik, itulah sebaik-baiknya manusia. Orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang, itulah sebaik-baiknya manusia. Nah, jawab Al-Imam udah bilang aja, tambahan. Waktunya tinggal dikit lagi. Terus sambil kemudian ya, ya. Nah, lalu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perjalanan Nabi, bagaimanakah dulu Rasulullah membentuk karakteristik mukmin dan takwa tadi, iman dan takwa tadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada pedomannya di dalam surat Al-Jumu'ah. Bagaimana agar tertanam di dalam diri kita bersama karakteristik orang mukmin dan karakteristik orang yang bertakwa. Coba ulang lagi, karakteristik orang mukmin itu gimana tadi? 1, berpikir positif. 2,
bersyukur, yang ketiga sabar. Karakteristik orang yang bertakwa yang satu sanggup berkorban, yang kedua mampu mengendalikan diri, yang ketiga mampu memaafkan orang lain, dan yang keempat selalu berorientasi pada kebaikan. Indah sekali kalau hidup seperti itu. Itulah surga. Karena Allah sekalian, surga ini telah Allah berikan di dunia ini dengan yang sebegitu luar biasa. Hanya apakah kemudian nikmat Allah itu menjadi surga bagi dirinya? Belum. Mari kita lihat mungkin dalam gambaran kita, surga itu rumahnya bagus, kemudian taman-taman, di sana banyak makanan, di sana banyak buah-buahan yang gampang dimakan. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi, banyak di antaranya yang kondisi seperti itu, tapi dia tidak merasakan itu. Banyak kan kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena hati dan pikirannya. Bisakah kita menciptakan kondisi surga itu dalam kondisi hari ini? Bisa, yaitu dengan menata pikiran dan hati. Maka dikatakan, jika di dunia ini ada surga, maka surga itu adalah keluarga yang bahagia. Jika di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak bahagia. Keluarga di sini bukan hanya saja keluarga dalam pengertian yang kecil, tetapi keluarga dari pengertian yang besar. Jika kehidupan kita harmonis, selalu saling sapa, saling tolong, saling bantu, saling segala macam, itulah sebenarnya hakikat dari surga yang ada dalam dunia ini. Oke, baik. Bagaimana sekarang Rasulullah SAW membangun peradaban manusia sehingga menjadi manusia yang memiliki karakter iman dan takwa. Di dalam Al-Jumu'ah dikatakan, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Wallazi, dia Allah, ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengutus Rasulnya ke masyarakat yang ummi, masyarakat yang masih jahiliyah waktu itu. Bagaimana yang dilakukan Rasul? Pertama, yatlu alaihi ayatihi. Yang pertama, dalam rangka membangun peradaban manusia yang jahiliyah pada saat itu, pertama yang dilakukan Rasulullah adalah yatlu alaihi ayatihi. Dibacakan kepada mereka apa? Ayat-ayat Al-Quran. Summa wa yuzakkihim, kemudian disucikan dengan ayat Quran itu. Kemudian berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian diajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Allah serta hikmah-hikmah serta manfaat dari ketetapan Allah. Nah, ini kadang ada yang dimaknai begini, Bu. Dimaknai, oh begitu, dibacakan Quran, sudah dibersihkan dengan ayat Quran itu capek-capek gitu ya. Nah, maka ada yang menggunakan ini untuk pengobatan gitu ya. Padahal kalau kita lihat maksudnya, ayat itu dibacakan, tapi diajarkan kepada mereka. Wajib ini diberikan pemahaman kepada mereka, sehingga bersihnya pikiran dan hatinya. Barulah kemudian diajak untuk menjalankan ketetapan-ketetapan itu serta memahami hikmah-hikmah. Oke. Baik, kamu ngobrol lalu sekalipun sebelumnya masyarakat itu jahiliyah, tetapi setelah dilakukan proses itu maka menjadi masyarakat yang
berperadaban. Oke, lanjut. Gimana? Nah, jadi bagaimana nih? Jadi fase pendidikan, tadi kan kita ingin menjadi manusia yang berperadaban, yaitu memiliki karakteristik iman dan takwa. Nah, inilah yang kita bisa ambil pemikiran dari apa yang dijelaskan atau dituangkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi ternyata prosesnya itu, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi manusia yang berperadaban atau berkarakteristik iman dan takwa, hasilnya ada 3 langkah. 1, yatlu, dibacakan. Berarti melalui proses pengajaran. Yang namanya dibacakan kan berarti disampaikan kan. Berarti harus melalui proses pengajaran. Maka dengan proses pengajaran itu dia akan mendapatkan ilmu. Nah, ketika diajarkan dia akan mendapatkan ilmu. Setelah diajarkan, ibu diajarkan ilmu ini, ilmu itu, segala macam, lalu diajar untuk mengkaji ilmu itu, merefleksikan ke dalam diri kita, sehingga dengan ilmu itu nanti akan tumbuh apa? Oh, ternyata dengan ilmu pengetahuan itu betapa karunia Allah ini sangat besar diberikan kepada kita. Ya, betapa banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Itu bisa terjadi manakala kita punya ilmu. Dan ilmu itu diperoleh melalui apa, Bu? Melalui pengajaran atau melalui pendidikan. Nah, setelah muncul iman, maka dituntut manusia itu untuk menjalankan keimanannya. Wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah. Maka diajar begitu, diajarkan oleh Pak Doni tentang bagaimana caranya menanam, lalu diajarkan menanam. Diajarkan oleh Pak Doni bagaimana cara membuat vokasi atau lalu membuat tubuh. Nah, maka nanti pun Bapak Ibu sekalian diajarkan tentang berbagai keilmuan, maka tidak lanjuti dengan amalia. Mungkin nanti oleh Pak Karim akan diajarkan tentang ekonomi. Itu ya, betul ya? Iya. Berarti setelah diajarkan ekonomi, beramalnya ekonomi. Nah, itu fase-fase itu. Jadilah yang takwa. Sedangkan yang takwa itu kata Allah dari lauhana ahlau qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa akan diberikan apa? Barokah dari langit dan bumi. Barokah langit dan bumi. Apa barokah itu? Kebaikan dari langit dan bumi. Nah, oke, baik. Berikutnya, sedikit lagi. Berapa menit lagi? Nah, lalu apa yang diharapkan oleh orang ini? Yang selalu diucapkan di dalam doa setiap hari. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, apa harapan orang mukmin itu? Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang menjadi harapan terakhir. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Hari ini baik, masa depan juga baik. Dunia itu kan wujud dari hari ini. Akhirat itu adalah wujud dari masa. Dan semua itu adalah
bergantung kepada cara berpikir kita, hati kita merespon dari apa yang kita dapat, apa yang hari ini kita miliki. Gitu ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, habis waktunya. Nah, baik, sedikit lagi. Paham juga ya, apa ya? Oke. Lalu bagaimana langkahnya? Ya, menuju kepada apa yang dikehendaki tadi di dunia sana, di akhirat sana. Rasulullah SAW melalui 3 tahap. Kalau kita baca surat At-Taubah ayat 33, As-Saff ayat 9, Al-Fatah ayat 26, itu bunyinya adalah sama. Itu yang selalu dibacakan As-Saff ayat 9 ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Nah, jadi misi Rasulullah itu adalah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi Rasulullah itu memiliki satu misi, membawa hudan, membawa petunjuk, membawa misi, membawa cita-cita, wajib dan institusinya. Apa dia itu? Institusinya, wadahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW membawa risalah yaitu rahmatan lil alamin, juga membawa institusi yaitu din al-Islam. Maka ketika Syekh Az-Zaitun juga membawa satu misi rahmatan lil alamin, bisa tidak hanya pakai omongan saja. Tidak, tapi harus pakai institusi. Apa institusinya? Ma'had Az-Zaitun. Maka Ma'had Az-Zaitun dengan rahmatan lil alamin merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya misi rahmatan lil alamin itu akan diwujudkan oleh satu institusi, dan institusi itulah tempat berkumpulnya kita semuanya. Seperti halnya Nabi Muhammad membawa risalah bukan itu dengan dinnya, dengan institusinya. Kalau kita berangkat pasti ada kendaraannya kan ya. Dulu mau berangkat kemana menuju sana, kalau nggak ada kendaraannya nggak sampai. Yuk kita sampai untuk mencapai rahmatan lil alamin, apa kendaraannya? Ma'had Az-Zaitun itulah kendaraannya. Maka dua-duanya harus dibesarkan. Nah, ketika membesarkan itu, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kata-kata walladzi ba'atsa fil ummiyyin itu ada dalam 3 surat. Satu ada dalam surat At-Taubah, yang kedua surat As-Saff, yang ketiga surat Al-Fatah. Persis kata-katanya itu sama. Ya, kecuali di Al-Fatah ujungnya beda. Ya. Itu bunyinya sama, Bu. Lalu apa maknanya? Bahwa di dalam mewujudkan misi dan membawa institusi itu akan tidak terlepas dari 3 tahapan. Ketika pada At-Taubah itu berlepas diri ya, dulu mungkin dengan keluarganya jauh dan lainnya kan gitu ya, malamnya nggak begitu. Maka apa yang menuju ayat itu? Walau karihal musyrikun, pasti akan dibenci. Suasana seperti itu dibenci. Yang kedua, ketika sof, ketika mengadakan bersof, ada yang tidak suka, ada, maka fase itu adalah dibenci. Tapi ketika Al-Fatah, ketika menang, ketika bisa menunjukkan bahwa orientasi hidup kita ada untuk kebaikan, Al-Fatah menang, ya, ada di permukaan menunjukkan karya-karya terbaik, maka wakafa billahi syahid, cukuplah Allah menjadi
saksinya. Itulah menjadi manusia yang dirindukan. Jadi fase yang 1, 2 udah dilewati nggak Bu? Udah dilewati. Kita harus masuk kepada fase yang kalau apa bilang disyahid, maka ujung ayatnya itu waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bukan lagi walau karihal musyrikun. Oke ya? Nah, sehingga liyudhhirahu, sehingga menang, sehingga kita bisa berkompetisi dengan orang lain. Nah, untuk mencapai kepada itu, maka tadi harus ada ilmu, iman, dan takwa. Ilmu, takwa itu kan sudah itu di dalam nama. Nah, mari kita lalui ini bersama. Oke, berikutnya sedikit lagi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tahun 2045 Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas dan dikehendaki nanti menjadi negara terbesar di dunia. Nah, bisa nggak simsalabim? Nah, bisa. Harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, dan harus dengan kerja. Ilmu, iman, takwa. Ilmu, keyakinan, kerja, kan gitu. Yang dimana itu semuanya orientasinya untuk kebaikan atau rahmatan di akhirat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, menurut para ahli pendidikan, siapakah nanti yang akan bisa menguasai persaingan dunia pada tahun 2045? Itu yang memiliki 3 karakteristik. Wah, ini pakai keren itu bahasanya. Kenapa punya? Nggak apa-apa. Ini pakai A juga beda lain. Pakai PKB aja itu. Kalau inovatif, kreatif, wah hebat, adaptif. Nah, apa itu kreatif? Itu adalah selalu berpikir. Apa kreatif itu? Berpikir kreatif. Jadi nyari hal-hal yang baru gitu ya. Tidak begitu saja. Dia mencari terobosan-terobosan baru. Banyak ide gitu ya. Banyak ide. Wah, ini ngumpul bersama-sama. Kayaknya bagus nih kalau kita bikin bisnis. Kreatif. Wah, ini ngumpul bersama. Kayaknya kalau bawa makanan, teman nanti kan ada yang beli, teman-teman kan gitu. Inovatif, selalu berpikir perbaruan, selalu melakukan pembaruan, selalu melakukan inovasi. Ya, tidak gitu-gitu saja. Dan adaptif. Apa adaptif itu? Dia selalu beradaptasi dengan kondisi, selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Wah, sekarang kan sudah jadi santri aja itu. Berarti saya juga benar-benar harus keren kan? Gitu. Makanya keren-keren semua ini. Nah, berarti sudah beradaptif. Coba bayangkan Ibu sekalian, mana ada warga belajar paket yang sekeren ini. Di dunia pun tidak ada. Bisa dibandingkan. Ini adaptif terhadap apa? Terhadap lingkungan peradaban bagus. Adaptif itu sanggup untuk menyesuaikan diri, sanggup untuk bisa mengikuti kemajuan. Itu namanya adaptif. Nah, kreatif, orang berkreatif nanti akan muncul ingin sama tahu, maka akan muncul banyak ilmu. Orang yang inovasi selalu ingin baik, berarti itu ciri dan karakteristik orang apa? Jadi orang beriman dan takwa akan inovasi, orang yang betul akan kreatif, dan orang yang sabar dan syukur dia pasti akan adaptif. Dia akan selalu menyesuaikan dengan kondisi. Ada nikmat bersyukur atas kebaikan. Tidak ada sulit, ada susah bersabar. Adaptif kan? Jadi ilmu, iman, takwa, syukur dan sabar itulah yang dikehendaki oleh
Anda menjadi seorang yang kreatif, inovatif, dan inilah manusia pemenang masa depan. Nah, sekali lagi ini semua bisa kita peroleh melalui pendidikan. Maka ibu sekalian beruntunglah Bapak Ibu sekalian ada pada satu masyarakat yang punya concern, punya perhatian besar terhadap ini. Sampai Syekh Zaitun mengatakan jangan digantang, nanti digantang atau begitu juga itu lagi masuk ke dalam, silahkan kasih pakai. Alhamdulillah. Nanti yang belajar juga ini juga ya, ya. Nah, insya Allah nanti kita sedangkan nanti ada belakangnya, gitu ya. Karena tanggung masalahnya nanti tanggung dengan guru pengajarnya. Mungkin ya kan kita selesaikan itu semester, baru kemudian kita sebulan gitu ya. Kayak jadi Bapak Ibu sekalian, sahlah hari ini sebagai santri Az-Zaitun. Termasuk itu kita. Oke ya, kita lagi. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita semua harus menghayati apa yang menjadi tujuan dari pendidikan kita. Ya, inilah inti dari keseluruhan yang kita kerjakan dalam pendidikan menuju kepada tujuan ini, yaitu mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul di dalam bastotan ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Luar biasa, inilah yang dikehendaki oleh Syekh Zaitun. Ibu-ibu masuk peserta didiknya? Masuk. Berarti inilah yang dikehendaki. Ibu menjadi orang yang punya akidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, tidak gentar lagi, tidak tidak akan mudah diubah-ubah lagi, tetapi selalu punya karakteristik orang yang beriman, yaitu berpikir positif, syukur, sabar, kan gitu. Berkarakteristik orang yang bertakwa, apa tadi? Siap berkorban, mampu mengendalikan diri, siap memanfaatkan orang lain, dan selalu berorientasi pada kebaikan. Inilah yang akan diharapkan. Apakah ini bisa ujuk-ujuk saja begitu saja? Tidak. Apakah ini akan mengandalkan kepada tutornya saja? Tidak bisa. Tetapi harus muncul dari mana? Dari kesadaran diri bahwa inilah yang dikehendaki oleh pimpinan kita. Inilah yang dikehendaki oleh Syekh Zaitun. Kita ini menjadi pribadi seperti ini, bisa hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya. Kalau masyarakat antar bangsa berarti bahasanya pun harus belajar. Masa dengan ngomong dengan orang Belanda pakai bahasa Indramayu, jangan sembung bawa petuih, gak nyambung lagi. Oke, setelah itu berikutnya. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kunci untuk mewujudkan itu semua, Allah mengatakan di dalam surat Al-Fussilat ayat 30, inilah kuncinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Allah adalah Rabb. Berarti pendidikan adalah orientasi hidup, iman adalah mindset pikiranku, kan gitu ya. Takwa adalah orientasi hidupku. Nah, gitu. Ini Rabbuna. Cuma setahu kemudian kita istiqomah. Istiqomah itu apa? Terus ya. Kita baru juga seminggu dan bosan minggu.
Kenapa? Karena nanti ada di hadapan pedagang kanan. Jalan, balik, jalannya begini-begini gitu. Bosan juga gitu. Capek. Nih baru paket A, bagaimana sampai paket C tidak tahu. Jalannya gitu. Kalau tidak punya istiqomah, udah di tengah jalan tidak sampailah kepada tujuan yang diharapkan tadi. Maka kata Allah, innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah, kemudian kita tetap konsisten ya. Pagi hujan juga berangkat, kan? Jalan juga begini berangkat. Maka orang yang berpikir positif akan mengatakan, kalau orang yang berpikir negatif akan mengatakan, saya nggak punya motor, nggak bisa pakai sepeda, udah. Tapi orang yang berpikir progresif, saya tidak punya motor, berarti saya harus beli motor. Saya tidak bisa motor, berarti saya harus belajar motor. Itu yang berpikir progresif. Waduh, ini musim hujan, kehujanan, berarti saya harus punya mobil. Gitu. Ketika itu kuat, doa Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan. Ya, ciri orang positif itu begitu. Kalau ada tantangan, bukan malah mundur, tapi maju. Itulah yang berpikir progresif. Tidak punya sepeda, belajar sepeda saya. Berikan sepeda. Belum punya duitnya, cari duitnya. Sepeda Alhamdulillah itu lama, pakai motor gitu. Saya harus beli motor. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah begitu. Kita berdoa semoga nanti begitu tahun 2024 semua punya mobil semuanya. Alhamdulillah. Iya kan? Wah, asik di sana. Warga PKB jaga mobilnya sana. Siapa masih ada punya kayu gelar? Saya tidak apa-apa. Tapi tangan dan kita begitu. Iya tadi karakter orang muslim itu apabila ditimpa kebaikan bersyukur, apabila ditimpa kesulitan sabar. Dan susah apa? Tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Itulah karakteristik maju terus. Allah takutuna. Orang yang istiqomah itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah itu akan diturunkan kepada dia malaikat. Apa malaikat itu, Bu? Waduh, diturunin malaikat, jangan-jangan diturunin malaikat ijan toh. Iya. Apa malaikat itu? Malakun, kekuatan. Sehingga karena istiqomah yang tidak punya sepeda jadi punya sepeda, yang belum punya motor jadi punya motor, yang belum punya mobil jadi punya mobil. Itu manfaat dari istiqomah. Itu kekuatan. Allah takhafu wa la tahzanu, sehingga tidak takut kehujanan, tidak takut kegecekan, kan gitu. La tahzanu, dan tidak bersedih. Kan kalau pakai catatan kehujanan itu sedih, bukunya kalau catatan hilang semuanya, kehujanan semuanya, sedih gitu ya. Tapi kan kalau ada yang pakai gitu tuh nggak sedih gitu ya. Wa asyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga. Apa surga itu? Berbagai kenikmatan. Surga ini bisa kita dapatkan di dunia ini ketika kita merasakan syukur dan sabar, dan selalu berorientasi positif, selalu berorientasi kebaikan. Itulah sebenarnya hakikat dari surga. Karena kenikmatan apapun menjadi tidak bermakna kalau tidak bersyukur, ya kan? Sebesar apapun nikmat seseorang tidak akan punya makna kalau tidak bersyukur. Tetapi sekecil apapun apa yang kita miliki ketika bersyukur itu menjadi nikmat. Tadi ya, sana sini, begini kan begitu kan? Syukuri apa yang kita punya. Ya, berikutnya. Oh, sudah selesai.
Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya itu ngobrol-ngobrol dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan besar. Ingat tadi, negara itu jaya tergantung kepada perempuan. Ketika perempuan berakhlak, maka negara akan menjadi kuat. Tapi ketika perempuan itu bobrok akhlaknya, negara itu akan menjadi runtuh. Dan hari ini kita semua menyaksikan perempuan, ibu-ibu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat untuk apa? Menopang agar negara ini bisa mencapai kejayaan menjadi Indonesia emas di masa yang akan datang. Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan pembelajaran di Kansri Dato Ismail Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah yang mengatakan alhamdulillah merdeka. Berikan tepuk tangan sekali lagi Moro. Terima kasih Ustaz Aliyahullah. Luar biasa materi pada hari ini, pertemuan perdana, seminar perdana di Gedung Kansri Dato Ismail Hussein. Dapat kita simpulkan materi pada hari ini bahwa pikiran harus memiliki sebuah mindset bahwa belajar itu sepanjang masa. Kemudian kita juga harus berpikir progresif, berpikir masa hadapan, yaitu harus memiliki iman, takwa dan berorientasi masa depan. Kemudian diterangkan juga tentang bagaimana karakter seorang mukmin, yaitu harus berpikir positif, bersyukur dan bersabar. Berikutnya disampaikan juga tentang bagaimana seorang yang berkarakter takwa siap berkorban, mampu berkorban, kemudian mampu mengendalikan diri dari apapun dan mampu memaafkan orang lain. Luar biasa. Yang keempat adalah berorientasi kebaikan. Beberapa fase ini adalah sebuah fase pendidikan yang di dalamnya ada sebuah pengajaran, pengkajian maupun pelaksanaan program-program. Baik, kami sampaikan tentang simpulan dari sebuah kegiatan kita, yaitu bagaimana orientasi pendidikan Az-Zaitun mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tersimpul dalam pastotan ilmi wa jismi, sehingga siap, sanggup dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsanya, penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Satu kata kunci perjalanan kita sudah sedemikian jauh, istiqomah. Itu sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Baik, para hadirin, akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu pada seminar berikutnya. Baik, hadza wallahu ya'lamu wa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.